Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian. Harinya hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022. Malam Senin, besok sudah kembali bekerja buat Anda yang bekerja. Besok sudah mulai kembali aktivitas gitu ya. Dan biasanya banyak orang itu malas ketika mau bekerja lagi ya. Sudah Senin biasanya malas. Ada yang menyebut I hate Monday gitu ya. Dan ada lagi nih, Senin biasanya jalannya macet. Dulu ketika masih pandemi banyak pembatasan, sepi, tapi sekarang sudah kembali normal, sepertinya mendekati normal karena sudah kembali aktivitas. Tadi pagi, karena hari Minggu, tadi pagi saya main sama kedua anak saya, berenang gitu ya di komplek perumahan. Kemudian tadi main badminton, sehingga kelas AMC online-nya agak siang dikit. Tadi pesertanya dari Sulawesi gitu ya, dari Palu, Sulawesi Tengah. Seorang ibu yang tadi dia cerita bahwa apa yang Mas Firman katakan di YouTube di Cahaya Kehidupan tentang hal-hal yang mistis itu dulu dikerjakan oleh nenek saya. Dan ternyata betul, itu berarti yang buat ngefek adalah pikiran dari si pasien-pasien nenek saya sebetulnya. Saya pun tuh juga punya persepsi yang sama dengan Mas Firman. Ini dikasih air sembuh, dikasih ini sembuh. Kemudian si Mbak ini ternyata sama dengan saya, dia nyoba ngasih air yang belum dia pakai, sembuh juga ternyata. Nah, itulah tadi dia belajar, dia cerita bahwa selama ini isi kepala saya takut sama uang. Isi kepala saya menolak sama uang. Saya diajarkan tentang uang itu jelek, uang itu negatif, dan ternyata salah ya Mas ya. Makanya saya mau belajar, dan saya ketika baca modul, baca buku itu dapat. Jadi saya jualan online itu rame. Saya terapkan yang di modul LFC Mas Firman itu rame. Bahkan saya juga punya toko di GoFood, di ini itu rame juga. Ya ternyata betul bahwa semua hasil dari pikiran saya. Nah, tadi sambil belajar ibu ini juga banyak ketawanya gitu ya. Cukup funny, cukup lucu. Dia ketawa-ketawa, dia menertawakan kebodohan, menertawakan kesalahan. Ini baru orang keren. Kebodohannya sendiri ditertawakan, bukan malu gitu, bukan malu ketika tahu dirinya bodoh, dirinya salah. Ngapain gitu ya? Bahkan nggak mau disalahkan, nggak mau dibilang bodoh tuh kadang saya gemes gitu. Dulu saya ingat banget sampai sekarang pun, kalau saya dibilang bodoh sama orang yang memang dia lebih pinter, lebih tahu, ya saya terima. Emang bodoh, emang salah, ya udah dibetulkan, beres kan. Ngapain ketika Anda disalahkan lalu Anda marah? Apalagi yang nyalahkan itu emang sudah terbukti dia benar, dia tahu tentang hal itu gitu loh. Jadi ya apa ya, saya bilang lucu saja ketika orang itu sebel ketika disalahkan, sebel ketika dibilang bodoh. Ibu tadi itu tertawa dengan kebodohannya, tertawa dengan kesalahannya. Inilah orang-orang hebat yang sudah mampu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan segala kekurangannya, berdamai dengan segala kebodohannya dulu. Kalau Anda suka nonton komedian, komika gitu ya, stand up komedi, itu orang-orang yang luar biasa. Dia berdamai dengan kekurangannya, dia berdamai dengan masa lalu yang bagi orang mungkin sesuatu yang sedih, tapi dia bisa membuat jadi lucu. Dengan kekurangan itu dia buat orang jadi lucu, jadi ketawa. Dia dengan bebasnya dia menertawakan diri, dulu saya seperti ini, dulu saya gini. Itu luar biasa. Itulah sebetulnya manusia. Jadi tidak perlu menyalahkan masa lalunya, tidak perlu marah ketika disalahkan orang, dibilang bodoh. Ya sudah, memang salah, dibetulkan ke depannya, beres.
Nggak usah overthinking yang berlebihan gitu ya. Overthinking, ya namanya overthinking berlebihan ya. Nggak usah overthinking yang kepanjang-panjang gitu loh. Nggak usah yang lama-lama overthinkingnya. Kalau salah dibetulkan, kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, sudah. Hidup ini simple, hidup ini sederhana sebetulnya. Kalau logika Anda sederhana, kalau logika Anda simple. Tapi kalau logika Anda itu rumit, seperti benang kusut, ya jangan salahkan ketika situasi di diri Anda juga rumit, hubungan Anda juga rumit, complicated tulisan statusnya ya. Rumit, ruwet rezeki juga rumit, juga ruwet hutang di mana-mana, nggak bisa bayar hutang, bisnisnya mandek, hutangnya dikejar-kejar. Kenapa? Karena Anda berpikirnya rumit, berpikirnya ruwet, seperti benang kusut. Kalau di bahasa programming, loopingnya terlalu banyak. Ketika loopingnya terlalu banyak, efeknya apa? Anda jadi ngehang, jadi kemudian suntuk, lalu depresi, stres, bahkan bunuh diri. Saya tadi baca berita ada seorang ibu bunuh diri bersama anaknya. Jujur saya sedih gitu ya. Kok bisa ada seorang ibu karena urusan ekonomi ngajak anaknya bunuh diri? Ya, saya tidak di kondisi ibu itu, emang saya nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi, apa alasannya. Tapi ya harusnya ibu itu berpikir yang simple saja, berpikir yang baik, dan kalau dia percaya sama Tuhan, maka harusnya dia percaya Tuhan itu pasti ngasih rezeki. Dia percaya Tuhan itu harusnya tidak menyanyiakan makhluk-makhluknya. Nah, mungkin ibu ini kurang besar percaya sama Tuhannya, kurang tinggi percaya sama Tuhannya, sehingga bunuh diri. Itu dampak dari berpikir yang rumit, berpikir yang ruwet, sehingga seperti benang kusut, tidak bisa keluar. Kalau bahasa gaulnya lingkaran setan gitu ya. Nah, seperti ibu tadi yang pejabat KSMC, dia ketawa begitu saya bilang, ibu sih seperti itu. Ya juga ya, dia ketawa, dia nggak marah. Saya salahkan, saya nggak marah, bilang ibu sih bodoh, dia nggak marah. Bahkan dia bilang, iya saya dulu kok bodoh banget ya. Nah, dengan dengan ekspresi yang ketawa, dia bilang, saya kok bodoh banget ya dulu. Nah, inilah titik dimana orang itu berubah, titik dimana dia melompat lebih tinggi, hidup lebih baik lagi, yaitu titik dimana mau disalahkan, mau untuk dibilang bodoh, mau untuk dibilang salah. Nggak usah takut dibilang salah, nggak usah takut dibilang bodoh sama orang yang memang lebih pintar daripada Anda, yang lebih tahu daripada Anda. Ya, saya juga di kantor ketika ada senior saya gitu ya yang bilang, Fir, ngono nggak iso, goblok. Saya bilang, sing bener piye, yang betul gimana? Dia ngajarin, ya wesun yo gitu. Saya sudah. Nggak usah gondok, itu namanya Anda kurang dewasa berpikirnya. Oke. Usia bertambah juga berpikir harus dewasa, dan berpikirnya yang simple saja, berpikir sederhana, hidup jadi sederhana. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya uang, tidak punya mobil bagus. Hidup sederhana dia berpikir yang simple, berpikir yang sederhana, dan tentunya itu berdampak kepada keuangan Anda, berdampak kepada bisnis Anda, berdampak kepada karir Anda, dan semuanya. Inilah pentingnya berpikir sederhana, supaya hidup Anda tidak rumit, tidak ruwet. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.